Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan kajian kita kitab Awamil warna amilah bisamai yang ke-12 ya. Sebelum kita lanjut, kita kirim Al-Fatihah dahulu, khususnya kepada mu'alif dan juga kepada guru-guru kita. Semoga nanti apa yang kita bahas, apa yang akan kita pelajari bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semuanya. Ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli badril kiram wal musannifin wal malaikatil muqarrabin khususan wa alif hadal kitab wa khususan li syikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsani asyara utawi warna-warna amilah bisamai kang kaping 12. Af'alul madhi wa dzammi iku pira-pira fiil pengalem lan penacan. Tarfa'u kang ngarepakaken ya fiil al ismal jinsa ing isim jenis, al mu'arrafa kang den ta'rifi atau kang den ma'rifataken bil alifi wal lami kelawan alif lan lam, wal makhsusa lan kang den khususaken lan kang den tertentukaken bil madhi wa dzammi kelawan pengalem lan penacan. Wa ya arba'atu af'alin lan ya fiil iku papat sekehe fiile. Nikma siji nikma wa bisa lan bisa wa sa'a lan sa'a wa habada lan habada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas warna amilah bisamai yang ke-11. Bentuk amilnya yaitu dia fiil muqarabah. Fungsinya atau pengamalannya dia sama seperti kana dan saudara-saudaranya, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khabara, merupakan isim dan menasabkan terhadap khabar. Nah, makmulnya atau yang diamalkannya itu adalah jumlah ismiyah, yaitu susunan mubtada dan khobar. Tapi bagi si asa kada karbau syaka itu khobarnya harus berupa fi'il mudhari, atau jumlah fi'liyah. Tapi kalau kana dan saudaranya, inna dan saudaranya itu khobarnya bebas. Bisa khobar mufrad silahkan, ataupun khobar ghair mufrad silahkan. Tapi kalau bagi asa kada karbau syaka kemarin khobarnya itu harus berupa fi'il mudhari. Ada yang pakaian, ada yang tampakan, itu sudah dibahas kemarin ya. Itu. Nah, sekarang warna yang ke-12 ya. Ana usani asyara af'alul madhi wa dzammi tarfa'ul ismal jinsa al mu'arrafa bil alifi wal lami wal makhsusa bil madhi wa dzammi. Kata musannif, warna amilah bisamai yang ke-12 itu amilnya berupa fiil. Nah, di sini fiilnya fungsinya apa? Fiilnya itu untuk memuji dan juga untuk mencaci. Af'alul madhi wa dzammi yaitu fi'il pengalem lan fi'il penacat kalau bahasa Jawa. Madhi itu untuk memuji, sedangkan dzam itu untuk mencaci. Ini sebagai amil warna ke-12. Bentuknya fi'il ya. Kemudian pengamalannya ngapain? Fungsinya dia itu tarfa'ul ismal jinsa. Dia ini merupakan isim jenis. Isim jenis yang diropakan oleh
fiil pengalam atau fiil penacan, atau fiil yang digunakan untuk memuji atau yang digunakan untuk mencaci. Dia merupakan terhadap isim. Nah, isim ini ada syaratnya. Al mu'arrafa bil alif wal lam. Isim jenisnya itu dima'rifatkan dengan alif dan lam, ada alif lamnya. Berarti apa? Berarti isimnya itu adalah isim ma'rifat. Kemudian si isim jenisnya itu al-makhsuso bil madhi wa dzami, dia dikhususkan. Yang dikhususkan dengan pujian atau yang dikhususkan dengan cacian. Jumlahnya ada berapa? Wahyar batu afalin, fiilnya itu jumlahnya ada 4. Yang pertama nikma, bisa, sa'a, dan habadana. Keempat ini disebutnya fiil madhi dan fiil dzam. Dia ini untuk mencaci atau untuk memuji ya. Ada 4, nikma, bisa, sa'a, dan habada. Disebutnya fiil. Ada yang ulama itu menyebutnya fiil, ada juga ulama yang menyebutnya sebagai apa? Sebagai isim. Alasannya disebut sebagai fiil apa? Karena dia itu bisa menerima taknis, nikma, nikmatil, gitu. Nah, alasannya ulama yang mengkategorikan sebagai isim, kenapa? Karena dia bisa kemasukan huruf jar. Nah, jadi beda pendapat ya. Fiil-fiil ini ada yang mengatakan bahwa dia itu adalah disebutnya fiil, ada juga yang 4 ini ada yang menyebutkan bahwa yang 4 ini adalah isim. Terserah. Semuanya benar. Nah, fungsinya dia 4 ini merupakan isim jenis. Isimnya itu harus dita'rifi dengan alif dan lam. Kita contoh yang pertama ya. Nikma. Nikma itu untuk apa? Untuk memuji. Bisa untuk mencaci. Sa'a untuk mencaci. Habada untuk memuji. Contoh. Diambil contohnya begini. Ni'mar rajulu Zaidun. Yang pertama, ni'mar rajulu Zaidun ya. Contohnya. Ini si nikma. Nikma ini fiil apa? Fiil yang digunakan untuk memuji. Af'alul madhi disebutnya ya. Dia fungsinya apa? Tarfa'ul ismal jinsa, merupakan terhadap isim jenis. Mana isimnya? Lafaz ar-rajulu. Dia sebagai isim dibaca rofa. Siapa yang merofakan? Yang merofakan adalah lafaz nikma. Dia ini beramal ya. Beramal merupakan isim jenis. Ini isim jenisnya yang diamalkan. Nikma sebagai amil yang mengamalkan, lafaz ar-rajulu sebagai ma'mul atau yang diamalkan. Syaratnya isim jenisnya harus al-mu'arrafa bil alifi wal lam. Dita'rifi atau dima'rifatkan dengan alif dan lam. Mana ini? Ar-rajulu. Ni'mar rajulu Zaidun. Iku sebecik-becike sapa wong lanang Zaidun utawi Zaid. Oke, paham ya? Mudah-mudahan dipahami. Ini nikma untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan tinggal dikasih ta. Nikmatil mar'atu Hindun. Kita bahas yang pertama dulu ya, nikma. Nah, nikma rajulu Zaidun. Nikma di sini sebagai amil af'alul madhi atau fiil yang digunakan untuk memuji. Lafaz ar-rajulu adalah isim yang dirofakan oleh si nikma. Dia menjadi ma'mul, punya rofa. Tanda rofanya dengan doma karena isim mufrad. Kenapa tidak ditanwin? Karena dia ini ada alif lamnya. Pokoknya itu kaidah penting ya. Apabila isim ada alif lam maka tidak ditanwin. Apabila isim tidak ada alif lamnya maka ditanwin. Seperti rojulun, rojulan, rojulin.
Wa yudzafu tanwinu fil ismi idza dakhala fi wabil asikada. Itu dalilnya. Nah, Zaidun ini menjadi apa? Dia menjadi maksus, yang dikhususkan ya. Menjadi maksus. Nah, alif lam di sini ada ulama yang berpendapat bahwa alif lam itu alif lam lil jinsi. Ada juga alif lam di sini menunjukkan lil ahdi. Jadi di sini seakan-akan kamu itu mengkhususkan bahwa sebaik-baiknya laki-laki itu adalah Zaid. Begitu. Jadi kamu itu mengkhususkan bahwa laki-laki yang paling baik itu adalah Zaid. Ini fungsinya ya. Ni'mar rajulu Zaidun, ini fungsinya untuk memuji. Nah, kalau masalah tarkiban, ni'ma dan isimnya itu menjadi khobar muqaddam. Kemudian maksusnya yaitu menjadi mubtada muakhar. Sebenarnya ada dua versi tarkibannya ini atau i'rabnya. Yang masyhur dua ya. Zaidun ini menjadi mubtada muakhar atau juga Zaidun ini dia menjadi khobar, mubtadanya dibuang. Takdirnya huwa Zaidun. Ni'mar rajulu Zaidun. Ni'ma kalimah fi'il madi pengalam ngamalan nikmat tarpaul ismal jinsa. Artinya nikmat ngoropan isim jenis. Ar-rajulu jadi isim nikmat kudu ropa alamat ropane doma dohir. Sejumlah nikmat isim nikmat mahal ropa jadi khobar muqaddam. Zaidun jadi mubtada muakhar kudu ropane doma dohir. Domahnya dohir kan? Itu kalau tarkib dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab ya begini kan? Zaidun marfu, Zaidun mubtadaun wa alamatuhu Zaidun mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Sebenarnya sama tarkiban bahasa Jawa sama, tarkiban bahasa Indonesia pun sama. Nah, itu ya. Susunan nikmat dan isimnya menjadi khobar muqaddam. Khobar muqaddam itu khobar yang didahulukan, sedangkan mahsusnya lafaz Zaidun ini menjadi mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Nah, itu. Syaratnya yang pertama harus ada alif lam isimnya. Atau kalau isimnya ini enggak ada alif lam, syarat yang kedua dia ini harus diidofahkan pada isim yang ada alif lamnya. Contoh ya, ini sudah. Nah, ini contoh. Tadi yang pertama itu isim jenisnya harus ada alif lamnya. Gimana kalau nggak ada alif lamnya? Kalau dia nggak ada alif lamnya, maka dia harus diidofahkan kepada isim yang ada alif lamnya. Atau dia nanti menjadi mudhof ilaihnya isim yang harus ada alif lamnya. Ini contoh. Ni'ma sohibul qaumi bakrun. Ni'ma di sini sebagai af'alul madhi, dia fungsinya untuk memuji. Mana isim yang dirofahkannya? Lafaz sohibu. Lafaz sohibu ini isim yang dirofahkan oleh ni'ma, menjadi fa'ilnya ya. Nah, kok nggak ada alif lamnya? Kenapa? Oh, nggak ada alif lamnya, dia diidofahkan kepada isim yang ada alif lamnya. Lafaz al-qaumi. Nah, bakrun sama dia menjadi mubtada muakhar, sohibu dia menjadi apa? Fa'ilnya. Kemudian ni'ma di sini khobar. Ni'ma dan isimnya menjadi khobar muqaddam, bakrunnya jadi mubtada muakhar. Sabecik-becike sapa wong kang anduweni kaum bakrun utawi kibakar. Sebaik-baiknya orang yang mempunyai kaum itu adalah bakar. Terjemah dalam bahasa Indonesia begitu. Nah, sama ya. Nah, yang pertama itu isinya harus ada alif lam, atau kalau tidak ada alif lam dia itu harus diidofahkan kepada isim yang ada alif lamnya. Nanti sohibu di sini dia menjadi isim ni'ma, kemudian sohibu mudhof al-qaumi mudhof ilaih, ya. Kudu jar alamat jarnya kasroh dohir. Kasroh dohir, kasrohnya nampak.
Kenapa tidak ditanwin? Oh, ada alif lam. Wa yuhdaqut tanwinu fil ismida dakhala fihi al wa bil aksi kada. Bakrun jadi mubtada muakhar. Ini sama bentuk laki-laki. Kita contoh yang perempuan ya. Contoh yang perempuan. Yang mudah-mudah saja contohnya. Kira-kira bacanya gimana? Bacanya nikmatil mar'atu hindun. Mar'atu hindun bacanya kan udah ketahuan kan? Kenapa udah ketahuan? Karena al mar'atu di sini menjadi isim nikma. Nikma fungsinya tarfaul ismal jinsa merupakan jenis. Nah, al mar'atu maka hukumnya dibaca rofa oleh si nikma. Nah, ketahuan meskipun enggak ada harokatnya. Kemudian setelah itu ini bacanya apa? Hindun, hindan apa hindin? Oh, bacanya hindun. Kenapa? Karena dia menjadi apa? Menjadi mubtada muakhar, ketahuan. Itu fungsinya ilmu nahwu sorof. Meskipun enggak ada harokatnya, pasti bisa membacanya kalau sudah menguasai ilmu nahwu sorof ya. Nikmatil mar'atu hindun iku sebecik-becike, iku sebaik-baike al mar'atu sapa wong wadon hindun utawi hindun. Sama kalau ditarkib nikmat itu ya af'alul madhi fil pengalam. Nikmat dan al mar'ah ini nikmat dan isimnya menjadi khabar muqaddam, hindunnya jadi mubtada muakhar. Perbedaannya di sini ada taknya. Ini menunjukkan perempuan. Di kasroh kenapa? Asalnya sukun nikmat. Nah, di kasroh karena dia wahurika bil kasri li ajli takhallusi minatiko isakinah. Fungsinya untuk menghindarkan dari bertemunya dua sukun. Maka di kasroh nikmatil mar'atu hindun. Itu yang pertama. Yang kedua bisa. Bisa itu digunakan untuk mencaci ya. Tinggal dibalik aja. Contohnya tadi kan ni'mar rajulu zaidun. Sekarang bi'sar rajulu zaidun. Tinggal diganti bi'satil mar'atu hindun. Contohnya sama. Kemudian sa'a juga sama ya. Contoh yang pertama saja. Sa'ar rajulu zaidun wa sa'atil mar'atu hindun. Kalau perempuan dikasih ta, kalau laki-laki tidak usah. Tarkib dan susunan i'rabnya itu sama seperti ini. Dia boleh menjadi mubtada muakhar atau boleh menjadi khobar mubtada dan buang ya. Hiya hindun kalau mau dia menjadi khobar. Silakan. Yang terakhir adalah haba ya. Nikma bi'sa sa'ahaba. Nikma untuk memuji, bi'sa untuk mencaci, sa'a untuk mencaci, kemudian habada untuk memuji. Kita hapus ya. Habada ini adalah af'alul madhi, fi'il yang digunakan untuk memuji. Sama, dia ini merupakan isim jenis ya. Contoh langsung habaza zaidun. Habaza zaidun sebecik-becike sapa iki zaidun utawi zaid. Yang perlu diingat, kalau haba itu isimnya adalah isim isyarah. Mana za di sini ya? Isimnya isim isyarah, bukan isim dhahir. Kalau tadi ada contoh-contoh isim dhahir. Ni'mar rajulu zaidun. Ar-rajulu adalah isim dhahir, sedangkan ini adalah isim isyarah ya. Habada zaidun. Iku sebecik-becike sapa iki zaidun utawi zaid. Nah, za ini posisinya menjadi fa'il ya, atau isim haba yang dirofakan oleh si haba. Haba ini fi'il untuk memuji. Mana isimnya? Lafaz za. Kok dibaca za bukan zu? Kenapa? Oh, karena isim isyarah itu meskipun dia hukumnya rofa,
tapi ropanya itu mahal ropa karena dia mabni hukumnya. Domir nama al mausul mudhaf isyarah itu kan di amsilati. Wa ghairu ma'rifatun kahum wadi wa inda wa bani wal bulani wal ladhi. Ma'rifatnya itu selain nakira domir nama al mausul mudhaf isyarah. Sama ya, isim isyarahnya mabni. Artinya mabni tetap, tidak berharokat. Artinya harokat itu tidak berpengaruh sebab kemasukan amil. Za tetap dibacanya za meskipun dia apa? Dia hukumnya rofa. Sama, dia ditariknya haba dan isimnya ini menjadi khobar muqaddam, sedangkan apa zaidunnya mahsusnya yaitu menjadi mubtada muakhar. Nah, ini boleh untuk muannas nanti habaza zaidani, habaza zaiduna, habaza hindun, habaza hindani, habaza hindatun dan sebagainya. Ini yang keempat udah ya. Nikma bisa sa'adan habadana. Kalau untuk mencaci gimana habada? Tinggal dikasih la habada zaidun. La dikasih la nafi. Negatif. Nafi itu negatif. Dikasih negatif, kalau ini positif. Habada zaidun, la habada zaidun. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, teman-teman. Oke. Nah, nikma bisa saat dan habada ini kadang-kadang maksusnya itu dibuang. Kalau ada dalil yang menunjukkan terhadap si maksus tersebut. Maksus itu adalah isim yang dikhususkan. Ini zaidun ya. Nah, kadang-kadang ini juga dibuang kalau dia itu ada dalil yang mengkhususkan. Contoh ya, dari nikma. Zaidun nikmar rajulu. Zaidun utawi Zaid. Nikmar rajulu iku sebecik-becike arrajulu sapa lanang kan? Mana maksudnya? Di sininya mana? Di sininya maksus seharusnya, tapi di sini maksudnya dibuang. Kenapa? Karena sudah maklum, sudah bisa dipahami. Kalau maksudnya mahdhuf, maka dia menyimpan domir. Domir yang disimpan domirnya huwa kembali ke Zaid. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa maksudnya ada ya. Maksudnya domir huwa kembali ke lafaz Zaid. Atau kalau contoh di Al-Quran itu gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Ni'mal abdu ini contoh ke Nabi Ayub ya. Kita tulis saja contohnya. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Nah, ni'mal abdu. Ni'mal abdu iku sebaik-baiknya al abdu sapa hamba. Maksudnya mana? Maksudnya dibuang. Kenapa? Karena sudah ada dalil yang menunjukkan kepada maksud tersebut. Artinya maksudnya didahulukan. Wa yuqaddam mus'irum bihi kapa kal ilmu ni'mal muqtana wal muktafa itu di alfiannya. Jadi boleh kalau ada dalil yang menunjukkan maksudnya itu boleh dibuang, tapi nanti ada domir yang kembali terhadap maksud tersebut. Ini domirnya apa?
Domirnya huwa kembali. Ini domirnya hu-nya ke Ayub ya. Inna wajadnahu sabira. Hu kembali ke Nabi Ayub. Nah ini dalilnya. Ni'mal abdu iku sebaik-baiknya al abdu sapa hamba huwa utawi ya Nabi Ayub. Nah ini adalah huwa di sini domir yang menjadi mahsus. Mahsusnya itu kembali ke Ayub. Mahsusnya disebut duluan, maka boleh di depan ini mahsusnya boleh dibuang, gitu ya. Nikma itu sebecik-becik yang alhamdulillah sapa hamba huwa utawi ya si huwa ya Nabi Ayub, tapi huwanya ini enggak ditulis. Kenapa? Karena dia tersimpan domir mustatir. Itu boleh ya. Ini ayat Al-Qur'an. Sama yang lain juga bisa saat bebas. Nah, kadang-kadang juga nikma dan bisa ini dia merupakan terhadap isim domir ya. Kalau contoh-contoh tadi itu adalah isim-isim dohir. Nikmar rojulu zaidun, nikmatil mar'atu hindun, bi'sar rojulu zaidun, bi'satil mar'atu hindun. Nah, itu contoh-contoh isimnya isim dohir. Isim yang ada alif lamnya isim dohir. Atau isim kalau tidak ada alif lamnya maka diidhofakan pada isim yang ada alif lamnya. Nah, bisa juga nikma dan saudara ini dia merupakan terhadap isim domir. Dia ada domirnya kembali nikma bisanya itu. Contoh. Nikma rojulan zaidun. Nikma ini sebagai amil ya. Mana makmulnya? Makmulnya dia ini domir. Domir kembali ke lapad zaid atau ke lapad rojul terhadap seorang yang laki-laki bukan perempuan ya. Nikma iku sebecik-becike uang lanang rojulan. Di sini rojulan kenapa dibaca? Dibacanya nasab, tandanya pakai tanwin. Kenapa? Oh, dia ini menjadi tamyiz. Nikma iku sebecik-beciknya wong lanang, rojulan lanangnya zaidun mutai zaid. Jadi nikma di sini boleh ya. Isimnya itu boleh isim zahir. Kalau isim zahir harus ada alif lamnya atau dimudahkan pada isim yang ada alif lamnya. Boleh juga nikma ini merupakan terhadap isim domir. Kemudian isim setelahnya itu setelah merupakan isim domir boleh juga dikasih tamyiz. Seperti rojulan. Atau kalau mau perempuan nikmat imro'atan hindun. Fungsinya sama ya, si Zaid atau di sini selain Zaid lafaz yang lain nanti dia mahsusnya itu menjadi apa? Menjadi mubtada muakhar gitu. Contoh-contoh di Al-Qur'an juga banyak sebetulnya. Seperti wala ni'ma darul muttaqin. Ni'ma darul muttaqin itu mahsusnya dibuang ya. Wala ni'ma darul muttaqin. Mahsusnya dibuang. Nah, jadi kesimpulannya warna ambil bisamai yang ke-12 ini yaitu adalah fiil pengalam dan penacad. Fiil yang digunakan untuk memuji dan mencaci. Dia fungsinya merupakan terhadap isim jenis. Isimnya itu harus ada alif lamnya, isim jenisnya, atau juga kalau tidak ada alif lam dia itu diidhofahkan menjadi mudhof pada isim yang ada alif lamnya. Kemudian susunannya dia jadi khobar muqaddam, mahsusnya dia itu menjadi mubtada muakhar. Untuk laki-laki itu enggak ada tata anisnya nikma bisa sa'a. Sedangkan untuk perempuan ada tata anis nikmat bisa dengan saat. Nah, ini dipakai hanya fi'il madinya saja ya. Nikma bisa dan saat, tidak ada mudhari, tidak ada amar, tidak dipakai. Nah,
bisa merupakan isim dhohir, juga bisa merupakan isim domir. Boleh dikasih tamyiz nanti, ataupun tidak dikasih tamyiz silahkan, boleh. Ataupun nanti juga mahsusnya itu boleh dibuang apabila dia itu sudah ada dalil yang menunjukkan, atau mahsusnya itu disebut di awal, di belakang, seperti Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula iku sebecik-becike al maula sapa Gusti kan. Wa ni'man nasir ulang iku sebecik-becike an nasiru sapa wong kang nulungi. Maksudnya mana? Maksudnya sudah malum, sudah dipahami, yaitu kembali dominnya kepada Allah ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu maksudnya dibuang, boleh. Nah, rekomendasi juga untuk para pemula itu simple. Kalau pengen simple belajar ilmu nahwu sharaf itu metodenya ada ya, yaitu metode amsilati. Amsilati itu dikarang oleh Kiai Taufikul Hakim. Alhamdulillah saya juga pernah belajar sama ya. Itu rangkuman dari Alfiyah, rangkuman dari Imriti, rangkuman dari Nadom Maksud juga. Simple, singkat, padat, mengena dan jelas. Ini juga ada di amsilati. Filani goeru mutasorifaini nima wa bisa rafi'an ismaini muqarinai al-amudafaini lima qoronahu ka nima ubal kurama nima bisa rafakan dua isimnya wajib al-atau mudah pada alnya. Itu dari segi arti juga kalau kita pahami sama seperti ini. Nikma dan bisa itu adalah fi'il yang jamid. Kemudian nikma bisa itu merupakan isim. Isimnya itu wajib ada alnya, atau dia itu dimudahkan pada isim yang ada alif lamnya. Ada lagi selanjutnya wa yuqaddam mus'irum bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Simpel pokoknya amsilat itu. Nah, oke, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, apa yang telah kita pelajari bermanfaat ya, bisa dipahami ya, khususnya bagi saya pribadi, juga bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.